Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Evelyn Krisanta dengan NIM 111800583. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis saham perusahaan. Perusahaan pertama yang saya pilih adalah perusahaan BRI. BRI sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wirya Atmaja dengan nama D. Purwokertosche Hulp and Sparbank der Inlandse Houden, atau bisa disebut Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi Purwokerto, atau suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang Indonesia atau pribumi. Nah, lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan hari kelahiran BRI. BRI sendiri mulai masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2003 dengan harga saham awal senilai Rp875 dan juga kapitalisasi pasar senilai Rp11,47 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari idx.co.id dan juga investing.com, laba bersih yang diperoleh oleh Bank BRI sendiri setiap periodenya adalah pada periode 30 September tahun 2019, laba bersih yang diperoleh adalah senilai Rp8.615.980. Pada periode 31 Desember tahun 2019, laba bersih yang diperoleh adalah senilai Rp9.592.054. Pada periode 31 Maret tahun 2020, laba bersih yang diperoleh adalah senilai Rp8.192.840. Pada periode 30 Juni tahun 2020, laba bersih yang diperoleh adalah Rp2.015.495. Untuk pembagian dividen yang diberikan oleh Bank BRI pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun di beberapa tahun terdapat penurunan, seperti contohnya pada tahun 2010 ke 2011 dan juga 2016 ke tahun 2017. Sedangkan menurut ringkasan saham pada tanggal 27 Oktober tahun 2020, volume perdagangan milik Bank BRI sendiri adalah senilai 183.306.100. Mengapa saya memilih saham dari Bank BRI menjadi salah satu contoh dalam tugas saya? Karena saham BRI sendiri merupakan saham blue chip, di mana saham ini dapat mengurangi kekhawatiran kita karena kinerjanya yang bagus, fundamentalnya yang bagus, returnnya bagus, dan juga banyak dibeli oleh konsumen, dan juga dari sisi kualitasnya, kemampuan dan keandalan untuk beroperasi menguntungkan dalam berbagai situasi ekonomi apapun, baik di saat ekonomi sedang cerah maupun di saat ekonomi sedang lesu. Perusahaan kedua yang saya pilih adalah perusahaan milik Tower Bersama Infrastruktur Tbk, atau yang dulunya disebut PT Banyanmas. Nah, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis jasa pendukung telekomunikasi, termasuk penyewaan dan pemeliharaan Base Transceiver Station atau BTS, pelayanan konsultasi, dan melakukan investasi atau partisipasi ke perusahaan lain. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 November tahun 2004 dan beralamat di The Conference Indonesia, lantai 11, kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Boulevard Barat, Karat Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk ini mulai masuk ke Bursa Efek Indonesia pertama kali tercatat pada tanggal 26 Oktober tahun 2010. Saham dari Tower Bersama Infrastruktur Tbk sering kita sebut sebagai saham TBIG. Nah, saham TBIG ini termasuk salah satu kategori saham spekulatif, di mana saham spekulatif sendiri merupakan saham dari suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten untuk memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, tetapi dia memiliki kemungkinan penghasilan yang cukup tinggi di masa yang akan datang, meskipun hal ini belum pasti adanya. Nah,
Saham dari Tower Bersama Infrastruktur sendiri mengapa bisa dikategorikan sebagai saham spekulatif? Hal ini dikarenakan karena kurva saham milik saham perusahaan ini terlihat seperti digoreng. Digoreng sendiri dalam artian kadang saham ini dibeli oleh konsumen sehingga harga saham ini menjadi naik. Namun bila harganya sudah naik, saham itu nantinya akan dijual oleh pemborong tadi sehingga ia mendapatkan keuntungan. Ketika harganya turun, maka akan kembali dibeli oleh konsumen. Bersumber pada data yang diperoleh dari Yahoo Finance, net income yang dimiliki oleh PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk adalah sebagai berikut. Pada periode 30 Desember tahun 2016, net income-nya sebesar 1.290.357.000. Pada periode 30 Desember tahun 2017, net income-nya adalah sebesar 2.316.368.000. Dan pada periode 30 Desember tahun 2018, net income-nya menjadi 680.581.000. Kemudian pada 30 Desember tahun 2019, net income-nya menjadi sebesar 819.454.000. Dan pada 12 trailing months, net income-nya adalah sebesar 669.089.000. Menurut data dari idx.co.id tentang pembagian dividen PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, dividen dibagikan pada tahun 2010 dan untuk tahun 2011-2012 dividen tidak dibagikan. Kemudian dividen akan dibagi lagi pada tahun 2013, 2015 dan terjadi 2 kali pembagian dividen pada tahun 2016. Kemudian pembagian dividen dilanjutkan lagi pada tahun 2017. Masih bersumber pada data yang diperoleh dari idx.co.id, volume perdagangan milik PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk sendiri berada di angka 46.351.300. Perusahaan ketiga yang saya pilih adalah PT Astra Argo Lestari Tbk, di mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan dan juga argo industri. Pada mulanya, PT Astra Argo Lestari Tbk ini didirikan dengan nama PT Surya Raya Cakrawala pada tanggal 3 Oktober tahun 1988, yang kemudian berubah menjadi nama PT Astra Argo Niaga pada tanggal 4 Agustus 1989. Kemudian perusahaan mulai beroperasi komersil pada tahun 1995 dan memiliki kantor pusat dan anak usaha di Jalan Pulau Ayang Raya, Blok OR nomor 1, Kawasan Industri Pulau Payung, Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 21 November tahun 1997, AALI atau PT Astra Argo Lestari memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham AALI kepada masyarakat sebanyak 125.800.000 saham dengan nilai nominal saham Rp500 per sahamnya dan harga perdana sebesar Rp1.550 per saham. Pada tanggal 9 Desember tahun 1997, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. PT Astra Argo Lestari ini memiliki saham yang bernama AALI. Nah, di mana saham AALI ini merupakan kategori saham income stock. Income stock sendiri berarti adalah jenis saham yang unggul dalam hal pembayaran dividennya. Meskipun perusahaannya tidak terlalu terkenal, namun perusahaan ini mampu untuk memberikan dividen dan seringkali mampu untuk memberikan dividen dalam nominal yang lebih besar dibandingkan rata-rata dividen pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Yahoo Finance, berikut adalah net income yang diperoleh oleh PT Astra Argo Lestari pada tiap periodenya. Pada periode 30 Desember tahun 2016,
PT Astra Argo Lestari mendapatkan net income sebesar 2.006.973.000. Pada periode 30 Desember tahun 2017, PT Astra Argo Lestari memperoleh net income sebesar 2.010.332.000. Pada periode 30 Desember tahun 2018, PT Astra Argo Lestari memperoleh net income sebesar 1.438.511.000. Pada periode 30 Desember tahun 2019, PT Astra Argo Lestari memperoleh net income sebesar 211.117.000. Kemudian pada 12 trailing months atau 12 bulan yang sedang berlangsung, PT Astra Argo Lestari ini memperoleh net income sebesar 682.483.000. Melalui data yang diberikan oleh idx.co.id, di sini dapat kita lihat bahwa dividen yang diberikan oleh PT Astra Argo Lestari ini memiliki kemampuan pembayaran yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Jadi di sini mengapa sangat jelas mengapa ia tergolong dalam perusahaan yang memiliki jenis kategori saham income stocks, karena dari dividennya sendiri ia memiliki kemampuan pembayaran yang lebih besar dibandingkan rata-rata dividen pada kurun waktu yang sama. Contohnya adalah pembayaran dividen pada tahun 2017. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kita sebagai pemula yang hendak terjun ke dalam dunia saham harus benar-benar mengetahui kategori-kategori saham yang ada dan mempelajarinya sebaik mungkin, bagaimana risiko yang akan terjadi, dan juga cara apa yang dapat kita gunakan supaya kita dapat memperoleh keuntungan, supaya nantinya kita dapat benar-benar menentukan saham mana yang dapat benar-benar cocok dengan kita dan dapat membawa keuntungan bagi kita. Ya, itu tadi teman-teman materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bila ada kurang dan salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.